Jadi, ada pasangan lansia bernama May dan Toots yang akan mengunjungi kedua anaknya di kota London. Sampai di sana, mereka disambut dengan hangat oleh menantunya yang bernama Helen. Bertemu dengan cucu-cucu mereka dan kebetulan sedang ada renovasi rumah di sana. Renovasi itu dikerjakan oleh pria bernama Darren. Anak mereka bernama Bobby dan sangat sibuk mengurusi pekerjaannya. Kala itu saja, ia harus kembali lagi ke kantor untuk meeting. I'll see you tonight, alright? We're going to Paula. Sounds at home. Use anything you want and there's some basil risotto. Don't talk to me. I really most of the time you criticise me for not talking. Ketika Helen sibuk dan Bobby juga demikian, pada akhirnya May dan Toots hanya bisa mengobrol dengan Darren. Bahkan May merasa Darren lebih enak diajak ngobrol dibanding anak dan menantunya. Ketika sore harinya, May dan Toots diajak ke rumah anak mereka yang satunya lagi, yaitu Paula. Ia adalah janda anak satu dan pekerjaannya sebagai kupu-kupu malam. Oh, stop it. Man, like me around the place, eh? Things, isn't it? Handyman, Can I get you a drink? Oh, yes, that's it. Lovely. Suasana memang terlihat hangat ketika May dan Toots berada di sana. Namun malam harinya, Toots merasa kalau lebih baik mereka pulang saja. Entah kenapa firasat itu seperti ada maksudnya. Lalu tidak lama kemudian, Toots merasakan sakit pada dadanya. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Tentu saja yang paling terpukul adalah May. Ia yang paling kehilangan. Untuk sementara May akan tinggal di rumah Bobby, tapi nampaknya Helen kurang setuju. Katanya mereka akan kesusahan menjaga May. Percakapan mereka itu didengar oleh May dan juga Darren. Darren pun mengatakan kalau pada akhirnya nanti mereka juga akan merasakan apa yang dirasakan May, dijauhi dan ditolak oleh anak-anaknya sendiri. No one wants you anyway. entirely true. May merasa bingung, jadi ia mencoba mendatangi Paula dan tinggal di sana sementara. Malam itu, May melihat Paula dan kekasihnya yang ternyata adalah Darren bertengkar. Paula benar-benar sedih dan May berusaha menenangkannya. Terkadang, May akan berkunjung ke rumah Bobby dan berhubung Bobby jarang ada pada akhirnya, May berbicara dengan Darren. Sepertinya berbicara dengan Darren lebih baik dibanding kedua anaknya. For longer than who am I? What are you doing with Paula? Really? Well, everybody... Bobby susah untuk diajak bicara, sementara Paula lebih sering memojokkannya, sering memarahi ibunya sendiri. Mungkin ini karena ia sering dimarahi ketika masih kecil. Namun May tidak marah ataupun dendam. Baginya Paula tetaplah anak kecilnya yang butuh kasih sayang ibunya. Makin kesini, May lebih sering berbicara dengan Darren. Bahkan mereka terlihat jalan berduaan. Hingga suatu ketika di pinggir pantai, May memberikan kecupan manis pada Darren lalu mereka berpisah. Doing whatever she wants to do. But I am with her. I like being with you so much. Good. Paula mengajak ibunya untuk ikut dengannya ke sebuah komunitas. Di sana mereka akan masing-masing membuat puisi dan dibacakan. May adalah salah satu yang puisinya sangat indah hingga membuat kepala komunitas yang bernama Bruce tertarik dengannya. Bruce lantas ingin mengajak May untuk jalan dan makan malam, namun May menolak dan mungkin lain kali. Karena ternyata May lebih tertarik dengan Darren dan kala itu menjadi titik balik kedekatan mereka. It's a bit late for me. I get a bit tired. Right. I spent the morning shopping. How kind you are. But that you want to know. May dan Darren memanfaatkan rumah sepi Bobby. Mereka pun bermesraan dan ternyata May yang menginginkannya. Semenjak itu, May terlihat lebih bersemangat. Tentu saja apa yang mereka kerjakan ini dirahasiakan dari Paula.
Tidak hanya sekali, namun May kembali mendatangi Darren yang lagi sibuk kerja dan mengajaknya bermesraan lagi. May mungkin sudah lama tidak merasakan surga dunia ini, makanya ketagihan. Hingga suatu hari, Paula mendatangi Bobby dan berbicara masalah bisnis. Karir Bobby diambang kehancuran dan pekerjaannya carut-marut. Lalu Paula melihat ada lukisan May di meja. Awalnya terlihat normal-normal saja, tapi makin dicermati, Paula menemukan gambar seorang tukang. Paula sepertinya kenal dengan model lukisan ibunya itu. Lalu ia juga melihat gambar seorang wanita yang sedang menikmati permen lollipop milik seorang pria. Awalnya mereka berpikir ini hanya fantasi ibunya saja. Namun setelah dikait-kaitkan, sepertinya May ada hubungan dengan Darren. Paula berusaha mencari tahu kebenarannya. Ia mengajak ibunya Darren dan Bruce untuk berjalan-jalan. Ia pun menyaksikan pandangan ibunya selalu mengarah pada Darren dan yakin kalau mereka memiliki hubungan spesial. May berusaha menjauhkan rasa curiga itu dari Paula. Jadi malam itu, May pergi ke rumah Bruce dan mereka pun bermesraan meski ia tidak suka. Ketika May pulang, ia hampir saja tidak diperbolehkan Paula masuk ke dalam rumah. Lalu ia juga melihat Paula membakar puisi-puisi yang ia buat sembari menyindir halus ibunya dengan Darren. Paula mencintai Darren dan ingin menikah dengannya. Meski Darren ini masih punya istri dan berjanji akan meninggalkannya demi Paula. My time, here I am. The kind of man, if I change things, said not to try, but all these are playing. Everything would be better, bloody different. Lambat laun sifat asli Darren terlihat ketika ingin pinjam uang pada May. May pernah ingin mengajak Darren untuk hidup bersama, tapi ia tidak punya banyak uang. Darren pun kesal dan mengamuk sejadi-jadinya. Sementara itu, Paula juga berada di puncak amarahnya. Ia tahu apa yang dilakukan ibunya bersama Darren, lalu Paula pun meminta izin untuk memukul ibunya itu. Keesokan harinya, dengan wajah lebam, May pamit pada mereka semua. Ia berniat mencari kebebasannya sendiri dan membiarkan kedua anaknya bebas. Film ini pun selesai. And I've got the message.